Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan menemui Goyan di ruang Lingsu, dan setelah beberapa waktu dia akhirnya mendapatkan pengetahuan untuk menghancurkan formasi istana Kotau. Walaupun setelah kepergiannya, Goyan baru menyadari bahwa ada hal yang belum dijelaskannya sepenuhnya. Setelah mengetahuinya, Xiaoyan segera mencari dan menemukan 4 sinar cahaya dan bermaksud menghancurkannya. Namun tiba-tiba muncul sebuah tangan yang sangat besar dan menyerang ke arahnya. Setelah konfrontasi yang singkat, sesosok bertubuh emas muncul dan mulai bertanya, apakah Xiaoyan adalah master jahat dan apakah dia merebut tubuh dewa asli? Saat sosok bertubuh emas itu bertanya, Xiaoyan sedikit terkejut. Jika dia menyangkalnya, maka dia mungkin tidak akan bisa melawannya dengan mudah. Tidak masalah apakah itu yang mulia atau master jahat. Menurut Xiaoyan, itu hanyalah identitas yang diberikan kepadanya oleh 2 orang kuat. Yang membuat Xiaoyan khawatir adalah dia tidak tahu apakah orang di depannya kawan atau musuh. Tubuh ini tidak diambil dari klan dewa asli, tetapi dari klan Cimi. Xiaoyan tidak langsung menyangkal identitasnya. Tentu saja dia bermaksud bisa berbicara lebih banyak dengan sosok yang ada di depannya dan mengetahui bagaimana situasi yang sebenarnya. Apakah kamu di sini untuk membuat keributan? Cahaya keemasan gelap bersinar di sekujur tubuh sosok itu, dan cahaya ini bukan berasal dari kulitnya, melainkan seolah-olah berasal dari daging di bawah kulitnya. Mengapa sekarang kita perlu mempermasalahkan ini? Xiaoyan tersenyum ringan. Mengenai identitasnya, Xiaoyan kini telah belajar untuk bergantung pada situasinya sekarang. Jika orang lain ingin dia menjadi master jahat, maka dia akan menjadi master jahat. Tentu saja hal ini karena dia memiliki aura dari master jahat. Untungnya, sebelumnya Yuyan telah menceritakan sesuatu tentang master jahat. Jika tidak, maka Xiaoyan tidak akan tahu apa-apa mengenainya. Memang benar, klan dewa asli telah menurun sekarang, tetapi aku masih terjebak di sini. Pria itu berkata dengan getir sambil menatap Xiaoyan dengan mata yang sangat iri. Aku bisa menghancurkan formasi ini dan melepaskanmu, kata Xiaoyan. Pria itu lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak memiliki tubuh fisik untuk diintegrasikan dengan formasi ini, dan formasi tersebut akan menghancurkan fisikku. Xiaoyan sedikit terkejut mendengarnya. Dia memang menyadari ada yang aneh pada dirinya, namun tidak pada tubuh jiwanya. Apalagi dia juga memiliki kekuatan fisik yang kuat. Aku mencium bau aneh di sini, dan aku tidak menyangka itu adalah teman lama. Hanya saja aku lupa dan butuh waktu lama bagiku untuk mengingatnya. Xiaoyan berkata dengan tenang. Kejadian itu baru 1000 tahun sejak kita bertarung sebelumnya. Tetapi kamu melupakanku begitu saja. Pria itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah. Maafkan aku tidak pernah terlalu terkesan dengan lawanku yang kalah. Xiaoyan sebenarnya tidak tahu apakah master jahat akan mengalahkannya, tetapi dia yakin hampir tidak mungkin untuk mengalahkan monster seperti yang mulia dan master jahat. Wajah pria itu menjadi semakin jelek ketika mendengar ini, namun tidak ada kemarahan di wajahnya.
Hal ini mengisyaratkan bahwa tebakan Xiaoyan memang benar. Selama ribuan tahun, cara berbicaramu tetaplah buruk seperti biasanya. Jika aku masih memiliki tubuh fisik, aku pasti akan melawanmu lagi. Ada semacam pertikaian di mata pria itu, tetapi itu hanya berkedip-kedip. Jika kamu benar-benar ingin bertarung lagi, avatarku bukanlah tandinganmu, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah jika kamu memberiku waktu untuk melampauimu. Xiaoyan mengangkat bahunya dan bisa menjelaskan mengapa dia tidak menerima tantangan itu sekarang. Aku memang sudah memiliki darah dewa asli, tetapi aku masih harus terus menerobos ke alam leluhur. Xiaoyan melanjutkan kata-katanya. Tidak ada harapan. Pria itu langsung berkata dengan dingin, sehingga Xiaoyan tercengang saat mendengarnya. Bisakah kamu memberitahuku apa alasannya? Xiaoyan mencoba bertanya. Ini seharusnya menjadi metode rahasia dari klan dewa asli. Tidak mudah untuk menerobos dewa asli alam leluhur. Meskipun aku telah kehilangan tubuhku dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk dibangkitkan, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah mengkhianati klan dewa asli. Pria itu melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, tekadnya tidak perlu dipertanyakan lagi, seolah-olah dia tidak akan pernah menceritakan rahasia tentang alam leluhur klan dewa asli, walau apapun yang terjadi. Lupakan saja, tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya, namun aku akan membunuh dua dewa asli. Xiaoyan melambaikan tangannya. Wajah pria itu membeku. Terlihat dia tidak setuju dengan kata-kata di akhir kalimatnya. Jika kamu ingin menerobos dewa asli alam leluhur, kamu memerlukan aturan leci yang terkenal. Tidak mungkin seorang perebut tubuh sepertimu mengetahui tujuanmu. Bagaimanapun, jiwamu bukan milik klan dewa asli. Jadi bagaimana kamu bisa memahami kekuatan yang sebenarnya dari klan dewa asli? Pria itu berkata perlahan dan mencibir, seolah-olah dia sedang mengejek Xiaoyan yang telah mengambil tubuh dewa asli. Jadi begitukah? Tidak peduli apa, aku menginginkan tubuh besar itu. Bukankah itu akan membuatku lebih mudah untuk langsung mengambil kesempatan menerobos dewa asli alam leluhur? Xiaoyan berkata dengan ringan lagi. Apakah karena dewa aslimu tidak dapat menerobos alam leluhur dan kamu masih akan berencana menganiaya klan dewa asliku? Pria itu bertanya dengan dingin. Tidak ada cara bagiku untuk menerobos, jadi tentu saja aku harus memikirkan cara yang lain. Xiaoyan terus menjawabnya dengan santai. Xiaoyan tidak berkata lebih banyak dan pria itu sepertinya tidak meragukannya. Kecuali jika kamu bisa menerobos alam leluhur dewa asli. Lanjut pria itu dan mengatakan apa yang belum dia selesaikan. Apakah kamu berpikir kamu harus memiliki kekuatan ini? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Pria itu tiba-tiba tampak malu setelah mengatakannya. Kamu menolak untuk memberitahuku, jadi akan lebih bagus jika aku memiliki banyak avatar dari klan dewa asli. Hal itu akan membuatku memiliki avatar kuat lainnya. Jawab Xiaoyan. Pria itu terdiam mendengar kata-katanya dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Lupakan saja, sebaiknya kamu terus tetap di sini. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan berjalan sambil tersenyum, seolah-olah dia berencana untuk pergi. Xiaoyan merasa tidak ada yang bisa dilakukannya jika dia hanya menunggu. Jadi sedikit trik ini pasti akan mengubah situasinya. Tapi kamu harus berjanji padaku untuk tidak membunuh siapapun dari klanku lagi. Ternyata tebakan Xiaoyan tepat. Pria itu takut dia akan pergi dan buru-buru berteriak. Baiklah, namun jika kamu masih bersikeras,
aku akan membunuh dewa asli dan berencana untuk melafalkan beberapa mantra lagi. Jika kamu tidak kehilangan tubuh fisikmu, maka aku juga akan mengambil tubuhmu. Saat ini, Xiaoyan begitu arogan sehingga dia terlihat sangat mendominasi saat berbicara. Meskipun dia tidak tahu bagaimana karakter Si Jun sebenarnya, namun Xiaoyan bisa mengandalkan imajinasinya untuk bertindak sesuka hatinya. Bagaimanapun, tidak mungkin pria di depannya bisa mengenali Si Jun dengan baik. Klan dewa aslimu sangat kuat, sehingga kalian sombong dalam segala hal dan tidak akan mempertimbangkan orang lain. Tahukah kamu bahwa klan dewa asli sekarang dalam bahaya? Xiaoyan berkata perlahan dan tampak menyesal lalu menggelengkan kepalanya. Meskipun aku terjebak di sini, namun tidak masuk akal bagimu untuk berbicara seperti itu. Kamu juga tahu betapa kuatnya klan dewa asliku. Kamu seharusnya juga tahu bahwa pada waktunya klan dewa asli pasti akan menjadi salah satu ras terkuat di banyak dunia. Pria itu berkata dengan penuh percaya diri. Dia sangat percaya bahwa mustahil bagi klan dewa asli akan dalam bahaya dan musnah. Baginya kemungkinannya sangat kecil, apalagi dunia tanpa batas juga sangat kuat. Kalau aku mengatakan bahwa aku datang dari masa depan, apakah kamu akan percaya? Xiaoyan berkata dengan hati-hati. Apakah menurutmu aku bisa mempercayainya? Pria itu tidak dapat menahannya lagi dan memutar matanya ke arah Xiaoyan. Atau dengan kata lain, kamu berasal dari dunia masa lalu dan sekarang dunia tanpa batas tempat klan dewa asli berada telah musnah. Xiaoyan melanjutkan kata-katanya. Saat mendengar kata-katanya, pria ini awalnya tampak bingung, lalu melirik ke arah Xiaoyan dan kemudian matanya berangsur-angsur berubah. Dia memandang Xiaoyan seolah-olah sedang melihat seorang psikopat. Tahukah kamu perbedaan antara penyakit mental dan neurosis? Penyakit mental akan menyiksa diri sendiri, adapun penyakit saraf akan menyiksa orang lain. Kupikir kamu termasuk dalam kategori yang terakhir. Saat ini, pria itu memandang Xiaoyan dan dia merasa Xiaoyan sedang berfantasi. Segera, Xiaoyan menghela nafas panjang. Pria yang terjebak di dalam formasi itu sangat menyedihkan dan dia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kamu mengenali ini? Xiaoyan berkata lagi, tidak peduli seberapa banyak dia berbicara. Faktanya, pria itu tidak dapat mempercayainya. Jadi, dia hanya bisa menunjukkan benda ini untuk membuktikannya. Kemudian, sebuah benda melayang di telapak tangan Xiaoyan, dan itu adalah labu dewa bermata 9 yang diberikan oleh leluhur dunia tanpa batas. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.